Bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 40. Di mana Aditya? Lisa sangat kesal mengetahui Bayu berada di rumah orang tua Tiara. Sekarang ia merasa terancam dengan apa yang sudah direncanakan selama ini. Padahal Lisa sudah melakukan berbagai cara agar Bayu masuk dalam perangkapnya. Lisa bahkan rela hamil walaupun sebenarnya ia tidak menginginkan anak yang ada dalam kandungannya. Ia melakukan semua itu agar dapat menguasai Bayu dan kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki itu. Akhirnya, Lisa pun meninggalkan tempat itu lalu kembali ke rumahnya. Sebenarnya, ia ingin mengetahui apa yang dilakukan Bayu di rumah orang tua Tiara. Oleh karena itu, Lisa berpikir keras untuk meminta bantuan kepada seseorang. Lisa menghempaskan punggung ke sandaran sofa yang ada di ruang keluarga. Ia makin kesal melihat perutnya yang kian membesar. Wanita itu sudah tidak sabar agar anak dalam kandungannya segera lahir ke dunia ini. Anak itu akan kembali ia jadikan sebagai alat seperti yang dilakukan sebelumnya kepada Bayu. Lisa merasa kalau laki-laki itu sangat mudah dipengaruhi. Lisa tidak tahu yang sebenarnya kalau Bayu sudah mengetahui semua tentang rencana wanita itu. Lisa kembali mengingat Rio, adik sepupunya yang dulu ia perintahkan untuk menculik Dani, sang mantan kekasih. Kali ini Lisa berharap agar Rio bersedia membantunya untuk menjalankan rencana barunya. Lisa pun mencari nama Rio di ponsel, lalu menelpon pria itu. Lisa sangat penasaran dengan apa yang dilakukan Bayu hari ini. Ia juga tidak terima dengan perubahan sikap laki-laki itu dalam 2 hari terakhir ini. Halo kak, tumben masih ingat aku. Bukannya kakak sudah tidak ingin berurusan lagi denganku? Rio masih mengingat apa yang dikatakan Lisa saat itu kepadanya karena kegagalannya menyekap Dani. Lupakan masa lalu. Saat ini aku ada kerjaan baru untukmu. Apakah bersedia? Lisa langsung berbicara ke topik utama. Kakak masih percaya padaku? Kalau aku tidak percaya, aku tidak akan menghubungimu. Syukur deh kalau masih percaya. Kakak mau apa? Selidiki apa yang Mas Bayu lakukan. Bayu? Iya, mantan suamiku. Sekarang ia ada di rumah orang tua mantan istrinya. Cari tahu apa yang ia lakukan sekarang di sana. Sekarang? Iya, aku share lokasinya. Sekarang matikan teleponnya. Lisa pun mengirimkan alamat rumah orang tua Tiara kepada adik sepupunya. Wanita itu ingin segera tahu apa yang Bayu lakukan sekarang. Sementara itu, Rio yang sudah mendapatkan pesan dari kakak sepupunya langsung meluncur ke tempat tujuan. Tiara terkejut melihat kedatangan Bayu kembali di rumah orang tuanya. Saat ini dirinya beserta suami dan kedua anaknya sedang duduk di teras rumah orang tuanya tersebut. Arya langsung bertanya karena merasa kesal terhadap Bayu. Ada perlu apa bro? Kenapa tiap hari kesini? Tanya Arya kepada laki-laki itu. Ingin bertemu anakku. Bayu memberikan jawaban dengan santai. Apa itu hanya kau jadikan sebagai alasan? Arya merasa curiga dengan kedatangan Bayu. Aku gak ngerti maksudmu. Tujuan utamaku hanya ingin bertemu Adit. Bayu langsung menghampiri Aditya yang sedang duduk sendiri. Aku harap kamu jangan terlalu sering kesini mas. Aku gak mau kalau sampai Adit bingung. Akhirnya Tiara pun membuka suara. Kenapa harus bingung Tia? Bayu melihat ke arah Tiara dengan tatapan sendu. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya kepada anak kita. Bayu tersenyum kepada mantan istrinya. Arya sangat kesal melihat senyuman itu. Maksud kamu apa? Tiara tidak mengerti dengan maksud Bayu. Bayu meraih Aditya lalu menggendongnya. Apa kabar anak papa? Arya mengusap rambut putranya. Papa? Aditya tampak bingung. Iya nak, ini papa.
Bayu berusaha meyakinkan Aditya. Itu papa. Anak itu pun menunjuk ke arah Arya. Ini papa kandungmu, nak. Bayu akhirnya mengatakan kebenaran kepada sang buah hati. Stop, Mas. Jangan paksa Adit untuk mengerti sekarang. Tiara sangat kesal terhadap mantan suaminya tersebut. Adit harus tahu tentang kebenaran bahwa aku ayah kandungnya. Tiara pun langsung meraih Aditya dari tangan Bayu, lalu membawanya masuk rumah. Arya juga tidak tinggal diam. Ia pun berdiri sambil menggendong Arga. Ia memperingatkan Bayu agar tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya dan Tiara. Aku tidak ada niat mengganggu rumah tangga kalian. Aku hanya ingin bertemu anakku. Bayu mencoba meyakinkan Arya, padahal tujuannya tidak hanya sekadar bertemu Aditya, tetapi juga sang mantan istri. Terserah, tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin istriku bingung karena sikapmu. Aku minta tolong pergi dari sini. Arya meminta Bayu meninggalkan rumah orang tua Tiara. Bayu akhirnya kembali memasuki mobilnya lalu meluncur dari tempat itu. Saat di pintu gerbang depan rumah orang tua Tiara, Bayu pun berbasa-basi dengan satpam yang selalu ramah dan baik terhadapnya. Terima kasih karena telah membukakan pintu untuk saya. Saya sudah lega karena akhirnya bertemu dengan anak saya. Bayu tampak senang mengatakan hal itu kepada Pak Udin. Ia tidak tahu bahwa sepasang mata telah mengawasinya tidak jauh dari tempat itu. Bayu pun meninggalkan rumah orang tua Tiara dengan perasaan bahagia. Ia tersenyum membayangkan pertemuannya dengan Tiara dan Aditya. Pesona sang mantan istri telah membuatnya seperti orang yang sedang dimabuk cinta. Bayu tidak mengetahui sama sekali bahwa apa yang ia bicarakan bersama Pak Udin tadi telah didengar oleh seseorang yang merupakan suruhan Lisa. Ia adalah Rio. Laki-laki itu kini memiliki sesuatu yang akan disampaikan kepada kakak sepupunya. Halo kak, aku sudah mendengar pembicaraan mantan suami kakak dengan satpam di rumah mantan mertuanya. Rio langsung menghubungi Lisa setelah meninggalkan tempat tinggal Pak Arif dan Bu Laras. Apa yang kau dengar? Lisa penasaran. Mantan suami kakak mengatakan kalau ia sudah bertemu dengan anaknya. Apa? Anaknya? Lisa sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh adik sepupunya. Iya kak. Ternyata Mas Bayu berani bermain-main denganku. Tunggu saja apa yang akan aku lakukan. Lisa sangat kesal dengan apa yang dilakukan Bayu. Setelah ini, aku masih tetap membutuhkanmu, Yo. Kau ikuti kegiatan orang-orang yang keluar dari rumah mantan mertuanya Mas Bayu. Lisa ingin memberikan pelajaran kepada Bayu. Siap, Kak. Lisa dan Rio pun mengakhiri pembicaraan lalu mematikan telepon. Lisa merasa makin terancam dengan rencananya kalau Bayu benar-benar memiliki anak dari Tiara. Sementara anak yang ada dalam kandungannya merupakan darah daging dari salah satu pelanggan setianya yang masih berhubungan dengannya hingga sekarang. Aku hamil, Zal. Lisa memberitahukan kehamilannya saat itu kepada Rizal, laki-laki yang tertarik kepada Lisa. Aku gak mungkin bertanggung jawab atas kehamilanmu, sayang. Aku memiliki keluarga. Kalau istriku sampai tahu hal ini, ia akan menarik semua fasilitas yang aku gunakan. Kamu tahu sendiri kalau dirinya pemilik perusahaan. Aku hanya menjalankan usahanya. Rizal tidak bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Lisa. Kalau kamu tidak ingin aku hamil, kenapa tidak menggunakan pengaman? Tanya Lisa dengan nada kesal. Aku membayarmu dengan mahal. Aku ingin pelayanan terbaik. Tapi kenyataannya sekarang aku hamil anak kamu, Zal. Kamu gak perlu bingung. Kamu singkirkan anak itu. Aku gak menginginkannya. Rizal dengan serius mengatakan hal tersebut kepada Lisa. Sejak mengetahui kehamilannya, Lisa pun memanfaatkan keadaan itu untuk menjebak Bayu seperti yang ia lakukan dulu saat hamil anaknya Dani. Lisa meyakinkan Rizal kalau dirinya tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki itu. Akan tetapi, Lisa masih menjalin hubungan dengan Rizal tanpa sepengetahuan Bayu.
Wanita itu ingin tetap mempertahankan kehamilannya hanya untuk menjalankan apa yang sudah ia rencanakan. Lisa ingin meraup harta kekayaan keluarga Bayu. Arya sangat bahagia karena 2 hari ini Bayu tidak berkunjung lagi ke rumah orang tua Tiara. Arya merasa kalau dirinya telah berhasil membuat laki-laki itu mengerti dengan apa yang Tiara rasakan. "Mas, kita berangkat sekarang." Tiara dan kedua anaknya sudah bersiap-siap karena hari ini mereka akan bertemu dengan sahabat lama wanita tersebut. Arya, Tiara, Aditya, dan Arga akhirnya meluncur meninggalkan rumah Pak Agus dan Bu Laras. Mereka akan memenuhi undangan makan siang dari sahabat Tiara saat masih SMA. Sudah beberapa tahun lamanya mereka tidak bertemu. Keempat orang itu menelusuri jalan menuju tempat yang telah ditentukan. Mereka tidak tahu bahwa Rio dan kedua sahabatnya telah mengikuti dari belakang. Rio akan menjalankan perintah dari kakak sepupunya hari ini. Arya beserta istri dan anaknya pun tiba di tempat tujuan. Mereka segera keluar dari mobil lalu memasuki sebuah restoran yang telah dipesan oleh sahabatnya Tiara. Setelah mereka bertemu, Tiara terkejut melihat laki-laki yang berada di samping temannya. "Apa kabar, Tia? Kamu makin cantik aja." Sahabat Tiara ternyata Citra, istrinya Dani, mantan kekasih Lisa. "Aku baik, Cit. Ternyata kamu lagi hamil. Udah berapa bulan?" Tiara mengusap perut besar Citra. "Baru masuk 4 bulan, jawab Citra kepada Tiara. Tiara pun memperkenalkan suami dan anaknya kepada Citra, juga Dani. Tiara tersenyum melihat ke arah Dani hingga membuat Citra merasa aneh. "Kalian udah saling kenal ya?" tanya Citra kepada Tiara. "Suamimu ini kakak kelasku waktu SMP." Tiara memberikan penjelasan. "Ternyata udah saling kenal toh." Citra melirik ke arah suaminya. "Bukan hanya kenal sayang, Tiara juga dulu pernah menolakku." Tiara terkejut karena Dani berani menceritakan tentang masa lalu mereka kepada istrinya. "Itu hanya masa lalu. Sekarang kita sudah bahagia bersama pasangan masing-masing." Tiara tersenyum kepada Arya. Tiara sangat tahu kalau suaminya laki-laki yang terlalu mencintai dirinya. Ya, walaupun Arya pernah menyakiti perasaannya. Tiara dan Citra bercerita tentang masa-masa SMA. Arya dan Dani juga turut mengikuti apa yang diceritakan oleh istri mereka. Perbincangan itu begitu hangat dan seolah-olah mengulang kisah-kisah saat masih sekolah dulu. Tiara tiba-tiba menyadari kalau Aditya tidak berada di tempat duduknya. "Adit kemana, Mas?" tanya Tiara kepada suaminya. "Tadi duduk di sini, sayang." Arya menunjuk ke kursi tempat duduk Aditya. "Ada apa dengan Aditya?"